Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan lebih lanjut, masih dengan tema yang sama, yaitu mengenai listrik. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari: mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Dengan indikator atau materi yang kita bahas hari ini, mengidentifikasi jenis-jenis rangkaian listrik. Jadi hari ini kita akan fokus pembahasannya tentang rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan yang menjadi satu kesatuan. Jadi sederhananya bisa kita katakan di sini adalah rangkaian listrik adalah kumpulan dari komponen-komponen listrik atau komponen elektronika seperti lampu, saklar, dan komponen lainnya yang dihubungkan dengan sumber tegangan atau sumber energi listrik. Kalau DC kemarin kita sudah bahas, bisa baterai atau aki, yang antara komponen yang satu dan komponen yang lain itu berada dalam satu kesatuan. Jadi mereka terhubung satu sama lainnya. Biasanya menggunakan kabel di sini, ya. Rangkaian listrik berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik dalam rangkaian tersebut dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian yang tidak memungkinkan mengalirnya arus listrik karena jalurnya terputus atau tidak terhubung. Sedangkan rangkaian tertutup, rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalurnya terhubung. Jadi jika kalian melihat suatu rangkaian, kemudian ada salah satu jalurnya yang terputus, bisa jadi karena salah satu komponennya rusak, misalnya rampunya yang rusak, atau baterainya yang habis, atau kabelnya terputus, atau penyebab-penyebab lainnya, sehingga rangkaian tersebut tidak bisa mengalirkan arus listrik, maka rangkaian seperti itu disebut rangkaian terbuka. Jadi jika tidak ada arus listrik sama sekali yang bisa mengalir di sana, berarti disebut rangkaian terbuka. Sedangkan rangkaian tertutup ini adalah rangkaian listrik di mana masih dapat mengalirkan arus listrik. Jadi ada jalur-jalur yang dilalui oleh arus listrik tersebut sehingga dia tetap bisa mengalirkan arus listrik. Arus listrik, kalau kita lihat dari arahnya, sebenarnya arus listrik itu terjadi karena perpindahan elektron atau muatan negatif. Jadi elektron atau muatan negatif ini itu berpindah, dia itu berpindah atau mengalir dari kutub negatif suatu sumber tegangan. Di sini kita ambil contoh baterai, dari kutub negatif baterai menuju kutub positifnya. Jadi dari kutub negatif menuju kutub positif. Itu kalau aliran elektron atau muatan negatif. Nah, sedangkan arah arusnya mengalir sebaliknya, dari kutub positif menuju kutub negatif. Jadi kalau arahnya elektron itu mengalirnya dari negatif ke positif, sebaliknya arah arus listrik dari positif ke negatif. Seperti ini insya Allah gambarnya. Jadi kalau arah dari aliran elektronnya bermula dari kutub negatif dari suatu baterai menuju kutub positif, sedangkan
arah arus listrik itu sebaliknya dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, berdasarkan susunannya, rangkaian listrik kita kenal ada 3 jenis. Yang pertama ada rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian campuran. Rangkaian seri di sini adalah rangkaian yang disusun berurutan tanpa cabang. Jadi disusun secara berurutan, dia berjajar tanpa adanya cabang. Sedangkan rangkaian paralel ini adalah rangkaian yang disusun secara berderet atau bercabang. Jadi di sini pada rangkaian paralel biasanya banyak sekali percabangannya. Sedangkan rangkaian campuran ini adalah perpaduan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berikut gambar rangkaian seri. Yang sebelah kiri kita bisa perhatikan bahwa rangkaian serinya terjadi pada lampunya. Jadi 2 buah lampu itu dipasang berurutan, bersebelahan seperti itu, berarti lampunya dipasang secara seri. Atau bisa juga pada gambar bagian di sebelah kanan, baterainya kita bisa lihat bahwa baterainya dipasang berurutan. Maka baterainya di sini dipasang secara seri. Ya. Jadi rangkaian seri itu bisa lampunya yang seri atau baterainya yang dipasang secara seri. Kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri. Kelebihannya yang pertama membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit. Karena sedikit percabangan, karena tidak ada percabangan, maka kabel penghantar yang digunakan itu lebih sedikit. Jadi tidak perlu kabel yang terlalu panjang. Biaya membuat rangkaian lebih murah. Otomatis karena kabel yang digunakan tidak banyak, maka keuntungan dari rangkaian seri adalah biayanya lebih murah. Sementara kekurangan dari rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Karena dipasang secara berurutan, berjajar seperti itu, maka jika salah satu komponennya rusak, misalnya lampu itu dipasang secara seri, jika salah satu lampunya rusak, maka arus yang mengalir ke lampu lainnya itu juga akan terputus. Sehingga tidak bisa menyala. Jadi salah satu rusak, maka semua lampu lainnya akan ikut padam. Dan kekurangan yang lainnya adalah nyala lampunya tidak sama terang. Terkadang ada lampu yang lebih redup karena jaraknya dengan sumber energinya terlalu jauh, sehingga dia lebih redup dibandingkan dengan yang dekat dengan sumber energi. Ini adalah contoh gambar rangkaian paralel. Ya, seperti tadi yang di pengertiannya bahwa rangkaian paralel terdapat cabang pada rangkaian tersebut. Yang sebelah kiri lampunya dipasang secara paralel, yang sebelah kanan baterainya yang dipasang secara paralel. Kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala. Seperti yang kita lihat pada gambar sebelumnya, bahwa rangkaian ini memiliki banyak cabang. Sehingga bila salah satu lampu rusak, maka arus listrik masih bisa melalui cabang yang lainnya. Sehingga jika salah satu lampu padam, maka lampu lain masih dapat menyala. Kelebihan lainnya adalah nyala lampunya sama terang. Kekurangannya membutuhkan kabel yang lebih banyak, lebih panjang, dan tentunya biaya pembuatannya lebih mahal. Berikut contoh gambar rangkaian campuran. Tadi rangkaian campuran adalah rangkaian yang mengkombinasikan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita bisa lihat di
susunan lampu pada gambar ini itu disusun secara campuran antara B dan C, dipasang secara seri, dia berurutan antara B dan C. Sementara dengan A dengan B atau A dengan C itu dipasang secara paralel. Terima kasih telah menyimak pelajaran Ustadz hari ini. Ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Marilah kita tutup pembahasan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.